Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Aprilia Haliza dari Program Studi Teknologi Informasi semester 1 dengan NIM 37. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat web di WordPress menggunakan WordPress. Baik, langsung saja kita mulai. Langkah yang pertama yang kita lakukan tentunya kita membuat akun WordPress terlebih dahulu dengan menggunakan email. Selanjutnya kita menentukan tema atau nama web yang ingin kita buat. Di sini saya memilih tema yang bertemakan pendidikan dan menamai web saya dengan Gudang Sejarah. Nah, bisa kita lihat ini adalah hasil web yang telah saya buat. Bisa kita scroll ke bawah sampai sini. Nah, di sini saya menggunakan template. Tapi templatenya itu cuman dari sini sampai di sini, jadi cuman 2 kolom, cuman sedikit. Nah, dari sini sampai ke bawah tuh saya edit manual menggunakan Elementor. Langsung saja kita ke menu editnya. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah tentunya membuat menu bar yang paling atas di sini. Nah, di sini saya menggunakan menambahkan pembungkusnya dan menambahkan inner section. Saya menambahkan inner sectionnya sebanyak 1 kali, tapi saya tinggal copy aja ya, bisa di copy. Nah, kalau ini untuk judulnya, saya menggunakan heading. Nah, selanjutnya untuk home, about, blog, dan kontaknya ini, serta search, saya menggunakan button di sini. Nah, menambahkan button. Untuk ikonnya, saya menambahkan icon di sini. Ada banyak sekali pilihan untuk ikonnya. Nah, di sini ya, bisa kita drop and drag dan masukkan ke sini. Nah, selanjutnya untuk font size-nya ataupun font style-nya kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Cara mengganti font style-nya yaitu kita klik di bagian sini. Nah, lalu klik style. Nah, ini ada dibilang topografi, kita bisa mengedit size, warna ataupun tinggi dari teksnya. Nah, di sini juga ada warna, begitu juga dengan home, about, dan blog ataupun search-nya di sini. Kita juga bisa mengatur semuanya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada background. Jadi saya menggunakan template, jadi background-nya itu sudah ada. Nah, saya tinggal ganti di sini dengan mengklik di sini. Nah, untuk mengganti background-nya kita bisa pilih di sini choose image. Kita bisa mengganti background sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya saya menambahkan teksnya juga di sini. Tuh, saya menambahkan text shadow di sini agar tulisannya itu terlihat jelas. Nah, selanjutnya di sini judulnya ini saya menggunakan heading, tentunya menggunakan heading kalau saya pakai judul. Nah, untuk menambahkan garis bawah di sini tuh saya menggunakan driver di sini. Nah, untuk menambahkannya kita bisa menambahkan lebar dari garis ini di sini di konten tuh. Nah, saya memilih full 100 ya. Nah, selanjutnya di sini saya untuk menambahkan teks seperti ini saya menggunakan teks editor. Nah, di sini saya menambahkan 2 kolom untuk teks editornya. Nah, selanjutnya di sampingnya itu saya juga memasukkan image. Untuk memasukkan image itu sendiri sangat mudah. Kita bisa masuk ke sini elemen. Nah, tinggal kita ada bilang image, tinggal kita tarik ke sini. Nah, di sini. Nah, untuk mengaturnya kita juga bisa mengganti sesuai keinginan kita. Di sini jika ingin mengganti di konten. Nah, untuk di style ini kita untuk mengatur tinggi, lebar dari foto. Selanjutnya ada tulisan di bawah teks. Saya menambahkan
text editor. Saya menggunakan text editor yang ini, nah untuk menambahkan teks di bawah. Begitu pula selanjutnya, nah dari sini sama, cara saya sama dari awal, tinggal menambahkan pembungkus. Untuk menambah pembungkusnya ini kita bisa ini, nah tanda plus di sini itu, atau sering disebut dengan pembungkus. Itu fungsinya apabila kita ingin menambahkan konten atau teks maupun foto, itu harus ada pembungkusnya terlebih dahulu baru kita bisa masukin image ataupun teks dan lain sebagainya. Nah, sampai bawah saya hanya menggunakan beberapa elemen, yaitu yang pertama itu inner section untuk menambahkan beberapa kolom, sedangkan heading nih saya gunakan untuk membuat judul seperti ini. Nah, untuk membuat paragraf tuh saya buat menggunakan text editor. Begitu juga seterusnya sampai bawah di sini. Nah, saya cuma menambahkan image, menambahkan untuk judulnya saya menambahkan heading, dan untuk paragrafnya saya menggunakan text editor. Begitu juga sampai bawah di sini. Nah, di sini. Nah, di sini juga saya menambahkan sedikit kata-kata. Nah, untuk pilihan font stylenya udah saya jelaskan sebelumnya. Kita bisa masuk ke menu style. Nah, ini ada text color, topografi. Kita bisa mengeditnya di sana. Nah, kemudian saya juga menambahkan satu pembungkus lagi di bawah kata-kata yang ini tuh. Nah, di sini saya tambahkan icon media sosial. Nah, di sini kita buka Elementornya, kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini di sini social icon, kita bisa menambahkan semua icon media sosial kita di sini sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya saya menambahkan teks juga di sini, tapi saya langsung menggunakan heading. Di sini 1, 2, 3. Nah, 3. Nah, di sini tuh saya menggunakan untuk copyright-nya ini saya menggunakan text editor. Sini seperti biasa. Nah, text editor di sini. Nah, selanjutnya yang terakhir nih saya masukin logo. Nah, untuk logonya ini saya buat sendiri menggunakan handphone, lalu saya kirim ke laptop saya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom. Nah, untuk menambah setiap kolom tuh saya gunakan inner section terlebih dahulu biar icon ataupun image ataupun teks yang kita ingin buat itu bisa masuk ke dalam gitu. Ini hasilnya. Nah, ini hasil dari web saya yang telah selesai. Jadi web saya ini sangat sederhana karena yang pertama saya menggunakan template, tapi kayak cuman template sederhana, dan yang kedua itu saya mengedit melalui Elementornya sendiri. Jadi saya cuman menggunakan beberapa elemen, yaitu dalam pembuatan web saya yang sering saya gunakan, tentunya inner section-nya, heading untuk membuat judul, image untuk memasukkan foto, dan text editor nih untuk membuat paragraf. Sedangkan button nih sama juga kan, tapi kayak saya tambahin, saya ganti warnanya gitu biar lebih terlihat. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.